السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ciri-ciri orang yang akan mendapat hidayah dari Allah. Apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Orang seperti ini berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Allah menginginkan orang ini mendapatkan hidayah. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, maka dadanya sempit, sesak untuk menerima Islam. Bahkan saking sesaknya seolah-olah dia naik ke atas. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama, ada huruf syiddah, yas'adu. Padahal tanpa huruf syiddah, sa'ida yas'adu itu naik. Yas'adu artinya dipaksa naik. Dipaksa naik. Coba bayangkan kita dipaksa naik ke bukit, ke gunung. Terus dipaksa naik, tentu sesak dada kita. Tidak enak. Terus dipaksa naik. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, beliau katakan sebagaimana orang yang diangkat ke atas terus ke atas terus, akan sesak dadanya. Ya. Kalau kita naik pesawat kan pelan-pelan tuh, lama-lama naik, ya. Kita belum pernah mengalami dari bawah langsung ke atas terus, ya, sesak dadanya, ya. Ini ciri-ciri orang yang dikehendaki sesat. Oleh karena itu beliau tambahkan keterangan di sini, فَإِذَا عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكَ خَيْرًا. Apabila engkau mendapati dirimu merasa seperti ini, lapang dadanya, nyaman menerima kewajiban-kewajiban syariat Islam, sholat nyaman, puasa ringan, sedekah, zakat enteng, meninggalkan zina, khamar, judi bisa. Kata beliau, fa idza arafta min nafsika hada, jika engkau dapati dirimu seperti ini, merasa nyaman, merasa nikmat dengan ketaatan-ketaatan, fa'lam annallaha arada bika khaira, berarti Allah menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Walillahil hamd. Wa arada laka hidayah, berarti Allah menghendaki hidayah, petunjuk untukmu. Amma man dhaqa bihi dzar'an wal iyad billah, adapun orang yang merasa sempit dadanya, sesak dadanya, wal iyad billah, naudzubillah min dzalik, fa inna hadza 'alamatun 'ala anna Allah lam yurid lahu hidayah. Berarti Allah tidak menghendaki hidayah pada dirinya. Wal iyad billah.
Kalau Allah menghendaki hidayah, tentu kita akan lapang dada kita. Kalau antum menerima ketentuan, misalnya seorang wanita, dia mengatakan, biar saya hanya dapat 25 juta. Abang saya, kakak saya laki-laki dapat 50 juta. Ya, ini memang sudah ketentuan dari Allah. Saya ikhlas, enggak masalah. Wanita seperti ini berarti dia dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki hidayah oleh Allah, walillahil hamd. Sebaliknya, jika seorang wanita mengatakan, apa bedanya? Bukankah saya dengan abang saya sama-sama anak? Hanya beda jenis kelamin. Kenapa surat An-Nisa firman Allah membedakannya? Kenapa? Berarti orang seperti ini tidak dikehendaki hidayah. Kecuali dia tidak tahu, ini lain masalah. Ya, beda pembahasan kalau dia tidak tahu. Dia tahu. Dia sudah dikasih tahu oleh ustadznya bahwa walirrijali haddul unthayain, warisan bagi anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Lalu dia tolak ini. Maka inilah manusia yang dikehendaki buruk. Ya. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين. Beliau memberikan contoh yang sangat besar. Apa? Salat. Bagaimana salat di hati orang-orang munafik? Salat, perasaan orang-orang munafik terhadap salat gimana? Berat sekali. Yang paling berat salat, salat Isya dan salat subuh. Ini berat sekali. Ya. Orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, salat Isya dengan salat subuh berat sekali. Dari kalimat ini antum bisa simpulkan fawaid bahwa salat di zaman Nabi itu, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur, salat asar di zaman Nabi itu dilakukan di mana? Iya, di masjid. Dari satu dalil ini sudah cukup. Ya. Nabi mengatakan salat yang paling berat, semuanya berat bagi orang munafik, tapi yang paling berat adalah isya dan subuh. Ini menunjukkan bahwa orang munafik berikut yang bukan munafik, Abu Bakar, Umar, Utsman, seterusnya, salat zuhur, salat asar, salat 5 waktu di mana? Di masjid. Tidak ada yang salat di rumah. Sebab kalau salat di rumah, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, sama aja beratnya. Ya kan? Kenapa orang munafik merasa paling berat itu salat isya dan salat subuh? Kenapa? Karena gelap, nggak kelihatan. Kalau zuhur, asar, maghrib kelihatan. Maka walaupun berat, ya dipaksakan. Ya, karena kelihatan orang banyak, inilah munafik. Maka dipaksakan. Maka rasa beratnya itu agak berkurang. Adapun isya, subuh, gelap. Kan penerangan di hari itu tidak seperti hari ini. Gelap. Penerangan di jalanan itu hampir-hampir tidak ada. Ya, di masjid juga tidak ada. Ya. Maka ada riwayat waktu golas, waktu di mana setelah subuh mereka satu sama lain belum mengenali. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penerangan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya berat. Karena nggak ada yang lihat kan berat. Ini ciri orang munafik.
Maka jangan sampai kita menjadi orang munafik, yaitu ketika banyak orang kita semangat untuk beramal, ketika sendirian malas. Jika ini terjadi pada diri kita, segeralah mohon ampun kepada Allah, bertaubatlah, perbaiki diri. Paksakan diri kita untuk ibadah ketika kita sendiri, ketika kita tidak ada yang melihat. Dan ini dipelihara oleh para ulama luar biasa. Ya, oleh karena itu salah satu sunnah setelah qiyamul lail, setelah salat tahajud, salah satu sunnah menunggu jamaah salat subuh. Salah satu sunnahnya apa? Apa? Tidur dulu. Tidur sebentar. Kenapa? Biar pas jamaah salat subuh seger. Tidak ada tanda-tanda dia melakukan qiyamul lail. Ini para ulama. Ya. Walaupun salat berjam-jam qiyamul lail, tapi ketika ikut berjamaah salat subuh atau dia jadi imam, seger. Maka disunahkan tidur dulu sebentar. Ya, berbeda dengan torekot-torekot sufi ya. Ya. Salat subuh ngantuk-ngantuk, menunjukkan biar pada tahu bahwa habis salat malam. Ya. Nah, salat yang merupakan amal terberat bagi orang-orang munafik. Adapun di mata orang-orang yang ikhlas, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, jadi apa salat itu? Jadi apa? Ya, jadi qurratul a'yun, jadi penyedap pandangan mata. Sesuatu yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh Nabi SAW adalah salat. Maka Nabi seringkali berbicara kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan salat. Kapan datangnya waktu salat? Nabi bertanya kepada Bilal. Karena Bilal lebih tahu dari Nabi karena melihat, selalu melihat. Adapun awalnya Nabi memberitahukan, mengajari Bilal kapan datangnya salat duhur, kapan datangnya salat asar dan seterusnya. Ya, ketika Nabi jenuh, bosan, ada rasa tidak enak, namanya manusia kan? Beliau menunggu-nunggu waktu sholat. Ya Bilal, arikna bis sholat. Inilah Nabi SAW. Padahal sholat itu berat sekali bagi orang-orang munafik. Bahkan kadang-kadang kita merasa berat, tapi bagi Nabi SAW menjadi sesuatu yang merupakan penyedap pandangan mata, menyenangkan hati, ditunggu-tunggu. Seperti kita menunggu-nunggu saat datangnya waktu yang sangat kita sukai. Ya, menunggu-nunggu datangnya hari yang telah dijanjikan, datangnya waktu yang telah dijanjikan. Maka yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW adalah salat. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Hakim dan lain-lain. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-ti. Dijadikan indah bagiku urusan dunia ini dua hal. Dijadikan indah urusan dunia ini untuk diriku dua hal. Adapun di luar itu tidak indah. Nabi tidak merasa indah terhadap uang, pangkat, jabatan, kedudukan. Nabi hanya merasa indah, nikmat dengan dua hal. Apa? Sudah sering kita bahas ini. Apa dan apa? An-nisa wat-tib. Wanita dan wewangian. Wanita dan wewangian. Allah menjadikan beliau hanya suka
cinta indah terhadap dua hal itu. Beliau tidak bernafsu terhadap pangkat, jabatan, kedudukan, uang. Bahkan diriwayatkan kunci-kunci perbendaharaan dunia datang di hadapan beliau, merengek, minta diraih, minta dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ilaiki anni, pergi engkau dariku, pergi engkau dariku. Kenapa? Karena Nabi tidak bernafsu dengan itu semua. Beliau sangat-sangat zuhud terhadap dunia. Beliau tidak menginginkan pangkat, jabatan, kedudukan, uang, kekayaan. Seandainya beliau mau ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia ini, tentu beliau tidak tercela. Dan beliau akan menjadi manusia yang paling berpangkat, paling kaya, melebihi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tolak. Karena beliau tidak merasa indah dengan itu semua. Tidak merasa nikmat. Dijadikan indah bagi beliau hanya dua, wanita dan wewangian. Adapun wanita, iya, beliau menyukai wanita, maka beliau nikmati beberapa wanita cantik pilihan beliau dengan cara halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Bahkan ketika beliau menahan diri, beliau sembunyikan perasaannya terhadap seorang wanita, padahal beliau cinta kepada wanita itu karena rasa enggak enak dan seterusnya. Allah enggak mau. Allah ungkapkan rasa hati beliau itu, dan Allah nikahkan dengan wanita itu. Langsung yang menikahkan adalah Allah, walinya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, yang menjadikan beliau merasa indah itu dua, wanita dan wewangian. Ya. Maka beliau adalah orang yang paling suka dengan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan penyedap pandangan mataku adalah salat. Buah hati yang paling ditunggu-tunggu, dinanti-nanti adalah salat. Ya. Kalau kita kan macam-macam tuh. Apa yang menjadi buah hati kita? Kadang anak, kadang istri, begitu cintanya kepada istri. Kadang adik, kadang macam-macam. Ya. Malah ada kadang-kadang burung, ya kan? Istrinya kesenggol orang, diam aja, ya. Burungnya sakit, kelabakan. Nah, ada juga yang begitu. Ada yang mobil, ya kan? Ada macam-macam. Ya, penyedap pandangan mata dia, hobinya itu macam-macam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Allah menjadikan salat itu indah bagi beliau. Sementara Allah menjadikan indah bagi kita macam-macam. Ada yang burung, ada yang ikan, ada yang mobil, macam-macam. Ya, inilah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaannya. Wala syakka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi imana, dan tidak syak lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Tidak ada manusia yang imannya sama dengan beliau. Tidak ada. Tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Nuh, tidak Nabi Musa, apalagi Abu Bakar, Umar, apalagi kita semua. Tidak ada manusia yang imannya seperti beliau. Fansharaha sadruhu bis-shalah wa sarat qurrata 'ainihi. Dan beliau, lapang dada beliau, indah perasaan hati beliau dengan salat, menunggu-nunggu datangnya waktu sholat. Ya. Dan salah satu sunnah kita menunggu-nunggu waktu sholat. Walaupun setelah melakukan apa? Walaupun setelah melakukan sholat. Gitu. Ini kalau antum bisa lakukan, dan mestinya bisa kita lakukan, ya, menunggu-nunggu waktu sholat, padahal habis
habis sholat. Habis zuhur nunggu asar. Habis asar nunggu maghrib. Habis maghrib nunggu isya. Habis isya nunggu subuh. Habis subuh nunggu duhur. Habis duhur nunggu asar. Terus tiap hari. Ya. Nah, sambil nunggu kan sambil macam-macam. Ya. Sambil nunggu subuh ya tidur. Ya. Mungkin bercengkrama dengan anak istri. Sambil nunggu duhur ya kerja. Sambil nunggu asar qailulah, sunnah qailulah kan? Dan seterusnya. Tapi judulnya menunggu waktu sholat. Ya. Kalau kita konsekuen betul-betul menunggu waktu, berarti ketika datang waktu asar, kita akan tinggalkan kesibukan kita, karena yang sedang kita tunggu-tunggu telah datang. Gitu ya. Fa idza qila lisyakhs, apabila dikatakan kepada seorang, innahu yajibu 'alaika an tusalliya ma'al jamaah fil masjid. Apabila dikatakan kepada seseorang bahwa sungguh wajib atasmu untuk sholat berjamaah di masjid. Ada orang menyampaikan kepada kita, guru kita menyampaikan kepada kita bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Dan tentang hal ini banyak sekali dalil. Mustahil tidak wajib sampai Nabi bersumpah, fa uharriqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ya. Fansharaha sadruhu, lalu lapang dadanya, senang, terima, wajib. Oh ya, kan ada orang seperti itu, dikasih tahu, walaupun yang ngasih tahu itu anak remaja, walaupun yang ngasih tahu itu bahkan muridnya, tetapi ketika dada itu dilapangkan oleh Allah, oh ya, oh wajib ya. Makan dengan tangan kanan, oh wajib ya. Insyaallah, bismillah. Saya tidak mau lagi makan minum dengan tangan kiri. Gitu. Nah, ada orang seperti itu. Ada juga yang menolak. Memang apa bedanya tangan kanan dengan kiri? Apa bedanya? Kenapa dibedakan? Ya, ada seperti itu. Nah, kita memohon kepada Allah supaya dilapangkan dada kita menerima seluruh syariat Allah, ya, yang menguntungkan kita, yang tidak menguntungkan kita. Faqal alhamdulillahilladzi syara'a li dzalik. Dia senang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan ini kepadaku. Malah senang. Wajib, alhamdulillah. Bismillah. Saya akan lakukan. Walaula anna Allah syara'ahu lakana bid'atan. Kalau Allah tidak mensyariatkan berarti bid'ah. Kalau Allah tidak mensyariatkan berarti bid'ah. Agak aneh orang yang mengatakan sebetulnya kunut subuh ini tidak disyariatkan, tapi tidak bid'ah. Ini aneh ucapan ini. Setiap kali sebuah ibadah tidak disyariatkan, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak disyariatkan, berarti pasti apa? Pasti bid'ah. Karena bid'ah itu lawan kata syariat, lawan kata syar'i. Maka aneh kalau ada orang mengatakan ini tidak disyariatkan, tetapi tidak bid'ah. Ya. Bertakbir 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah sholat wajib. Berami-rami. Ini tidak disyariatkan, tapi ini tidak bid'ah. Aneh ucapannya. Ketika tidak disyariatkan, itulah bid'ah. Karena bid'ah adalah ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Apa yang disyariatkan, apa yang sunnah, apa yang tidak bid'ah,
bertakbir kapan saja, tidak mencari waktu dan tidak mencari tempat. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, kalau kita ingin bertakbir, jangan cari waktu, jangan cari tempat. Nggak usah di masjid. Mau di lapangan, mau di rumah, mau di halte, mau di stasiun. Kita kumandangkan takbir selama 4 hari itu. Hari-hari tasyrik, hari-hari Mina. Ini sunnahnya. Dan nggak usah nunggu waktu. Mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, mau sebelum asar, mau habis asar. Jangan ada waktu khusus. Nah, Rasul dan para sahabat tidak memakai waktu khusus. Kan takbir selama 4 hari itu kan setiap tahun. Kalau ada riwayat Rasul dan para sahabat habis sholat, tentu ada riwayatnya, ada hadisnya. Ini tidak ada. Ya. Dan itu kan mengambil zikir yang sudah ada. Kan habis sholat sunahnya apa? Astaghfirullah, 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 tanpa lafaz al-azim ya. Allahumma antas salam, minkas salam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali dan seterusnya. Itu yang disunahkan setiap kali kita selesai salat. Kenapa diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kan butuh dalil khusus. Sementara waktu yang lain panjang, banyak. Kenapa istilahnya nyerobot zikir yang sudah ada? Ya. Ini kata beliau, laula anna Allah syara'ahu lakana bid'atan. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah berarti bid'ah. Wa aqbala ilaihi, lalu dia siap menghadap untuk melaksanakan salat berjamaah karena ini disyariatkan. Wa radiya bihi, dia ridha, dia rela, dia terima syariat ini. Tidak ada rasa keberatan baginya. Kalau toh merasa berat, dia dipaksakan untuk terima. Sebagaimana para sahabat dalam beberapa syariat merasa berat. Pernah datang satu ayat dan para sahabat merasa berat sekali dengan ayat itu, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Tapi para sahabat memaksakan karena ini perintah Nabi untuk sami'na wa ata'na. Inilah para sahabat memaksakan diri untuk taat kepada Allah, artinya tidak mengikuti hawa nafsu. Bukan takalluf, bukan. Tidak ada sahabat yang takalluf. Fahada alamatun ala anna Allah arada ayyadiyahu wa arada bihi khaira. Maka inilah tanda bahwa Allah menghendaki hidayah dan menghendaki kebaikan bagi dirinya. Ya. Kemudian kalimat yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah ay yuwassi', melapangkan, meluaskan. Wa minhu qawlu Musa alaihi salatu wassalam lamma arsalahu Allahu ila Fir'aun. Ini diperkuat dengan ucapan Nabi Musa, doa Nabi Musa menjelang Nabi Musa akan berhadapan dengan Fir'aun. Berhadapan dengan Fir'aun setelah Nabi Musa menjadi Nabi. Karena sebelum beliau jadi Nabi, beliau hampir setiap hari berhadapan dengan Fir'aun. Dari bayi, hidup di istananya Fir'aun. Inilah rahasia takdir. Ya. Allah yang mengatur perjalanan takdir. Bayi yang diurus dan dipelihara oleh Fir'aun bersama istrinya, justru bayi inilah yang akan menumbangkan kerajaan Fir'aun. Dan itu Allah berikan tanda itu kepada Fir'aun lewat mimpi. Dan para takbir mimpi menafsirkan seperti itu, bahwa ada bayi dari Bani Israel yang merebut mahkotaku, kata Fir'aun. Maka ditafsirkan bahwa akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu.
Maka Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk apa? Membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki Bani Israel. Tapi Allah tentu jauh lebih pintar dari Fir'aun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar. Mereka bikin tipu daya, Fir'aun bikin tipu daya, Allah juga bisa bikin tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembikin tipu daya. Makar. Ya. Dan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan Nabi Musa berhadapan dengan kaumnya Bani Israel. Bagi dua ya. Nah, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kuatkanlah diriku. Kenapa? Karena beliau akan berhadapan dengan manusia besar, manusia nomor 1 di hari itu. Ya, ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul tidak sombong, tidak menyombongkan diri, tidak seperti kita. Mana satu, suruh kemari debat sama saya, itu kita ya. Suruh kemari, mana presiden? Ya, saya berhadapan. Nabi tidak. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa jauh lebih mulia dari Fir'aun. Tetapi beliau mohon kepada Allah, ya Allah, lapangkan dadaku. Antum tahu doa Imam Ahmad ketika beliau akan dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun? Apa doa beliau? Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Lihat tawaduk beliau di hadapan Allah. Ya. Beliau selama ini berhadapan dengan yang lain kuat, tahan uji, mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Tapi ya Allah, seandainya aku dihadapkan dengan Khalifah Al-Ma'mun, beliau khalifah, orang besar, orang nomor 1 di dunia Islam, belum tentu aku sanggup. Inilah tawadhu. Ya, orang yang alim, para ulama, apalagi para nabi dan rasul, tawadhu. Tidak seperti kita. Ya, banyak menyombongkan diri. Hadapkan dengan dia. Aku akan iqamatul hujjah, aku akan debat dia. Itulah kita. Imam Ahmad tidak, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah. Lianna Fir'auna kana jabbaran anida. Kenapa? Karena Fir'aun jabbar, kuat, bengis, kejam, ya, wibawa dan seterusnya. Maka beliau memohon kepada Allah kekuatan. Kemudian kalimat lil Islam, hadza 'am li aslil Islam wa furu'ihi. Ini mencakup keseluruhan asal Islam, pokok-pokok Islam atau furu'nya, kewajiban-kewajiban Islam. Wa kullama kana al-insanu bil islami wa syara'ihi asyarahu sadran kana adallu ala iradatillahi bihil hidayah. Maka setiap kali seorang merasa lapang dadanya, lebih lapang lagi, lebih dapat hidayah lagi. Akan berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan. Berarti hidayah dan kesesatan ada di tangan Allah, bukan ada di tangan Rasulullah, bukan ada di tangan seorang ulama,
bukan ada di tangan kita. Tentu tidak ada dari kita yang ingin sesat. Ya, nggak ada orang aku sesat. Antum tanyakan kepada orang Ahmadiyah yang meyakini bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad bernama Mirza Ghulam Ahmad, atau orang yang jelas-jelas kesesatannya mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Jibril. Antum tanyakan kepada dia, kepada pengikutnya, apakah Anda sesat? Jawabnya, tentu tidak. Nggak ada orang yang mengakui kesesatan. Kalau mengakui kemaksiatan, mungkin. Ya. Maaf, saya orang kotor, saya banyak dosa. Gitu. Mengaku dia. Saya pezina, saya pemabuk, saya pelacur. Ngaku. Tapi orang sesat tidak ngaku. Ya. Antum dengar orang-orang Ahmadiyah mengatakan kami berada dalam kesesatan. Pernah dengar begitu? Tidak. Jangan ikuti kami ini aliran sesat. Oh begitu? Tidak. Ya. Mereka teriak kami mempertahankan hak. Kami sedang berjuang membela kebenaran. Begitu. Karena orang yang sesat tidak merasa. Inilah maka iblis lebih menyukai syubhat daripada syahwat. Ya. Barang siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka dia seperti orang yang sempit dadanya karena dipaksa naik ke atas, naik ke langit. Mayyurid ayyudillahu yaj'alu sadrahu dayyiqan harajan ay syadidud dhiq. Dayyiqan harajan yang dimaksud sangat-sangat sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', yakni ka'annahu hina yu'ridu alaihi al-islam yatakallafu as-su'ud ila as-sama'. Ini yang kita singgung di awal tadi. Jadi ketika dia disuruh menerima Islam, melaksanakan syariat Islam, seolah-olah dia sedang dipaksa untuk naik ke atas. Walihada ja'at al-ayah yas'adu bitasydid. Oleh karena itu ayat tadi ada tasydid, ada syiddah. Sodnya ada dua, ainnya ada dua. Padahal ketika satu saja, yaitu sa'ida yas'adu, itu sudah bermakna naik. Tetapi ini sa'ada yas'adu. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Tambahan huruf, tambahan makna. Saya kira kaidah ini tidak ada di bahasa kita. Ya. Ka'annahu yatakallafu as-su'uda bimasyaqqatin syadidatin. Maka seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke atas dengan susah payah. Wa hadzal ladzi yatakallafu as-su'uda la syakka annahu yat'ab wa yas'am. Orang yang dipaksa untuk naik tentu berat, lelah, capek, membosankan. Ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan? Bagaimana cara menasihati saudara sesama muslim yang sering melalaikan sholat, akan tetapi bila diingatkan
dia bilang mengguruinya, mungkin dengan cara yang baik ya. Ada kalanya kita menyampaikan kebaikan tapi caranya kurang baik, bernada merendahkan, bernada menyalahkan. Kalau Allah yang menyalahkan iya, tapi bukan kita ya. Menghinakan, cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana hukum pernikahan dengan mahar palsu? Mahar palsu tertulis emas akan tetapi bukan emas, dan itu sengaja dilakukan oleh pengantin lelaki. Yang pertama, apakah ini diketahui oleh pihak perempuan atau tidak? Kalau diketahui oleh kalau tidak diketahui oleh pihak perempuan, jelas dia bisa menuntut, ya. Aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mahar 10 gram emas. Diserahkan, ternyata imitasi palsu, maka bisa dituntut, diminta, ternyata palsu nih, ya, yang aslinya mana, serahkan. Tapi kalau pihak perempuan ini tahu, sama-sama tahu, hanya untuk mengelabui hadirin, ini sebuah kehinaan, ya. Walaupun pernikahannya tidak bermasalah, tidak seperti yang pertama tadi, tapi sebuah kehinaan, ya. Bila orang tua anak sudah meninggal, bisakah Anda membayar orang lain untuk membadalkan haji? Jangan, lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat, anak itu yang melakukannya. Seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum dilakukan, beliau sudah meninggal. Afa ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan dia?" Kata Nabi, boleh. Boleh. Ayahmu berhutang kepada Allah. Ketika ayahmu berhutang kepada manusia, engkau wajib bayar. Sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, maka engkau lebih wajib lagi. Apa hukum perayaan 1 Muharram bagi umat Islam? Adakah dalilnya dan hadisnya? Tidak ada. Ya. Rasul dan para sahabat selama 23 tahun beliau hidup jadi nabi, jadi rasul, tidak pernah melakukan ceramah khusus, ibadah khusus, solat khusus, solawat khusus di tanggal 1 Muharram. Ada tanggal-tanggal yang hari ini dikhususkan oleh kaum muslimin, padahal tidak ada apa-apanya. 1 Muharram, 27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 17 Ramadan. Ini tidak pernah diistimewakan oleh Nabi SAW. Hari ini sebagian kaum muslimin mengistimewakannya. Jelas ini membuat syariat baru. Berbeda dengan 10 Muharram. Ini diistimewakan oleh beliau dengan cara puasa 10 Muharram. Ya. 1 Syawal jelas. 10 Dzulhijjah jelas. 9 Dzulhijjah dengan cara berpuasa. Ya.
Adapun yang sifatnya perayaan, peringatan, maka hanya ada 2. Kata beliau ketika hijrah ke Madinah, beliau katakan seluruh peringatan hari raya dihapus oleh Islam kecuali 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar yang 2 itu tidak pernah disyariatkan. Tadi sudah kita bahas, tidak disyariatkan berarti bid'ah. Apakah investasi emas atau logam mulia termasuk menumpuk harta seperti firman Allah dalam surat Al-Humazah? Iya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau terus dihitung-hitung dan tidak pernah bersedekah, dia bakhil. Iya, termasuk di surat itu. Tapi jika kita menabung emas, keluarkan zakatnya tiap tahun 2,5%, membantu pembangunan masjid, ya, termasuk membelikan karpet masjid, ya, kurang berapa lagi tadi? Nah, katanya insya Allah selesai ya. Ini tidak termasuk ke dalam surat tadi. Insyaallah ta'ala. Karena kalau mengumpulkan itu haram, berarti tidak mungkin ada orang kaya. Asal dapat sisa dari biaya hidup sehari-hari, langsung didermakan, langsung disedekahkan. Berarti nggak ada orang kaya, nggak ada orang Islam kaya, ya kan? Sementara dalam sejarah Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Daud kaya raya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya, Abu Hanifah kaya raya. Apakah tercela? Tidak. Asal ditunaikan kewajibannya. Apa makna dari hadis kalau Rasulullah berdahak maka para sahabat menadahkannya pada telapak tangannya lalu dibasuhkan ke wajah? Ini tidak setiap hari, pernah kita bahas dulu. Ini hanya terjadi saat menjelang Futuh Makkah. Ketika Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dibawa oleh Abbas untuk dilindungi oleh Abbas untuk melihat-lihat pasukan kaum muslimin yang sebentar lagi akan masuk Makkah. Di hadapan Abu Sufyan para sahabat berebut ludah Nabi. Ketika Nabi beludah, maka dibuat rebutan. Ya, ini sebuah siasat syar'iyyah. Ya, Abu Sufyan menyaksikan pemandangan ini ketakutan luar biasa. Betapa kaum muslimin begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang kafir di Mekah, aku belum pernah melihat sekelompok orang yang lebih mencintai pemimpinnya dibanding kaum muslimin terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau masuk Islam, kan? Tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Walaupun tentu ludah beliau, keringat beliau, semua badan beliau mengandung berkah dengan syarat ketika beliau masih hidup. Bagaimana hukum orang mempertaruhkan nyawanya atau mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain seperti pada peristiwa genting darurat dan sebagainya? Ketika ada kemaslahatan mungkin. Misal saya bersama seorang ulama besar. Ya. Dikejar harimau misalnya. Maka saya mempersilahkan ulama besar ini untuk lari terlebih dahulu. Saya di belakangnya. Dengan harapan kalau saya yang kena, beliau selamat. Gitu.
Bolehkah? Boleh, karena hidupnya beliau maslahat daripada hidupnya saya. Ya kan? Karena beliau ulama, ilmunya banyak, dinanti-nantikan ilmunya oleh kaum muslimin, sementara saya tidak. Ini boleh dengan ijtihad seperti itu, ya. Tetapi tetap berusaha lari, gitu. Tetap berusaha lari. Artinya berusaha dua-duanya hidup. Ya. Adapun tidak ada kemaslahatan seperti ini, tidak. Tentang nyawa tidak. Kecuali makanan, minuman, kendaraan, kerjaan, boleh. Saya punya proyek nih, ratusan juta. Orang juga mengincar proyek ini, saya berikan kepada orang, teman saya misalnya. Tentu ini mulia, boleh. Adapun nyawa tidak, kecuali pertimbangan tadi. Bagaimana kiatnya supaya zuhud di zaman sekarang ini yang kenyataannya harta benda adalah segalanya? Jangan mengikuti kebiasaan di zaman. Jangan. Ini namanya putus asa. Ya. Zaman kita sekarang ini kan banyak yang meninggalkan sunnah Nabi. Apa kita ikut-ikutan meninggalkan sunnah Nabi? Banyak yang berpakaian isbal, banyak yang membuka aurat. Apa kita ikut-ikutan? Nah, termasuk ketika orang-orang mencintai harta benda, luar biasa hari ini. Kaum muslimin hari ini mencintai harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, luar biasa. Apakah kita ikut-ikutan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadilah kita orang yang sedikit. Maka kita tidak boleh berputus asa. Walaupun di kiri kanan kita luar biasa mereka mencintai harta benda dunia ini, jadikan kita tidak seperti itu. Maka terus belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Tidak boleh putus asa. Kan sekarang zaman seperti ini, mustahil ada orang zuhud. Ini putus asa namanya, enggak boleh. Tidak mustahil. Sepanjang zaman akan ada orang-orang mulia, orang-orang soleh. Walaupun jumlahnya sedikit sekali. Mungkinkah kita masuk ke dalam kelompok yang sedikit? Mungkinkah? Ya mungkin. Tidak mustahil. Memang jutaan manusia kaum muslimin begitu rakusnya terhadap dunia. Kita tidak rakus. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin insyaallah ta'ala. Apa jalan keluarnya? Ilmu. Kalau kita tahu bahwa dunia itu di mata Allah tidak ada harganya melebihi bahkan sepadan dengan sebelah sayap nyamuk sebelahnya doang atau bangkai kambing, bagaimana kita mau kejar mati-matian? Ya, dengan apa ini? Dengan ilmu. Saya pernah sholat kurang 1 rakaat, saya dikasih tahu teman setelah sampai di rumah, apa yang harus saya lakukan? Tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat jika antum yakin bahwa antum kurang, teman antum benar. Tapi kalau antum yakin, dia aja yang salah ngitung, saya nggak perlu ditanggapi, iya aja dah. Ya. Kalau kita yakin dianya yang salah, tapi kalau kita yakin kitanya yang kurang, tambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Tidak perlu mengulang salat. Ada teman yang mengirim doa awal tahun dan akhir tahun. Allahumma amiltu fi hadhihi sanah dan seterusnya. Apakah doa ini sahih? Adakah doa khusus akhir tahun dan awal? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi di akhir tahun, di awal tahun, tidak ada. Tidak sahih dari Nabi SAW. Ya, jangan diamalkan. Ya. Tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada ibadah khusus.
di malam 1 Muharram, di siang harinya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, habis itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.